مولاي صل وسلم دائما أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bingkai Islami. Salat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Salah satu dari macam-macam salat sunnah yang sangat dianjurkan adalah salat tahajud. Salat tahajud mempunyai banyak keutamaan, terutama bagi wanita. Berikut adalah keutamaan salat tahajud bagi wanita. Yang pertama adalah termasuk orang berakal. Dalam sebuah hadis yang artinya, apakah kamu, hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Yang kedua adalah dikabulkannya doa. Dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku berikan. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan kuampuni. Demikianlah keadaannya, hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga terlihat lebih menawan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang banyak menunaikan sholat malam, maka wajahnya akan terlihat tampan dan cantik di siang harinya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, beri makanlah, sambung tali kasih, sholat malamlah saat orang-orang terlelap, maka masuklah surga dengan selamat. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmizi. 5. Mendapat sedekah dari Allah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya dengan niat akan bangun untuk melaksanakan sholat di tengah malam, kemudian ia tertidur hingga pagi hari, niscaya dicatat baginya niatnya dan tidurnya sebagai sedekah dari Robnya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Yang keenam, mendapatkan kemuliaan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang-orang yang paling mulia dari umatku ialah mereka para pembaca Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa sholat di malam hari. Yang ketujuh adalah mendapatkan rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya, dan jika istrinya enggan melaksanakan sholat, lalu ia percikan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya, dan jika suaminya enggan melaksanakan sholat, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedelapan adalah dijauhkan dari gangguan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syaitan mengikat ujung kepala dan tengkuk seseorang di antaramu saat tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan itu, syaitan berkata, malam hari masih panjang atau lama, maka tidurlah. Jika seseorang di antaramu itu bangun, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lepaslah 1 ikatan. Jika ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia sholat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga ia memasuki pagi dengan kesegaran dan ketenangan jiwa. Kalau ikatan-ikatan setan itu tidak lepas, maka ia akan memasuki pagi dengan jiwa yang tidak tenang dan malas. Yang kesembilan, mendapat ampunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan merupakan bentuk taqarrub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ke-10 adalah mendapat tempat terpuji. Allah berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang ke-11 merupakan sholat sunnah paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang artinya, puasa paling utama setelah puasa Ramadan ialah puasa di bulan Muharram, dan sholat yang paling utama setelah sholat wajib ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat yang paling dicintai Allah adalah sholat Nabi Daud alaihi salam. Dan puasa yang paling dicintai Allah juga puasa Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur setengah malam, bangun sepertiga malam, dan tidur lagi seperenam malam, serta berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ke-12 dicintai Allah dan seluruh makhluk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seseorang hamba, maka Dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dan berkata, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pula lah dia oleh kalian semua. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Ada 3 macam manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai mereka, tersenyum kepada mereka, dan merasa senang dengan mereka. Yaitu salah satunya adalah orang yang memiliki istri cantik serta tempat tidur lembut dan bagus. Kemudian ia bangun malam untuk sholat. Lalu Allah berkata, ia meninggalkan kesenangannya dan mengingatku. Seandainya ia berkehendak, maka ia akan tidur. Riwayat Tarbani. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.